بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: علامة حب الله bermula tanda cinta Allah Ta'ala huwa dia alamatu hubbillah ittiba'u sayyidina Muhammadin, itu mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, qala Allah tabaraka wa ta'ala, telah berfirman oleh Allah tabaraka wa ta'ala, qul, katakan olehmu wahai Muhammad, in kuntum, jika ada kalian, tuhibbunallaha, mencintai oleh kalian Allah, akan Allah, fattabi'uni, maka ikuti oleh kalian akan aku, yuhibbukum, mencintai, maka mencintai akan kalian Allahu, oleh Allah. Alamatu hubbillahi, bermula tanda cinta Allah, huwa, yang dimaksud cinta kepada Allah, huwa, dialah ittiba'u sayyidina Muhammadin, mengikuti sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faman ittaba'a, maka siapa orang, ittaba'a, mengikuti, oleh man, sayyidana, akan sayyidina Muhammadan, ittiba'an kamilan, akan ikutan yang sempurna, fahuwa, maka dia man, min awliyaillahi, dari para wali Allah. Jadi kalau mau jadi wali Allah gampang, ngomonginnya, ngerjainnya susah. Ngomonginnya ini, diomongin ini, diomongin apa itu? Mengikuti Rasulullah, udah gitu jadi wali Allah. Min ahbabillahi, dari para kekasih Allah. Jadilah dia kalau mengikuti Rasulullah secara sempurna dalam ajarannya, maka itu orang menjadi wali Allah, menjadi dari golongan para kekasih Allah, alladzina la khaufun alaihim, yang tidak ada takut, alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Sawaun, sama halnya, kanu, ada mereka, aulia Allah, rijalan, itu kaum laki-laki, au nisaan, atau kaum perempuan. Oh, ada Pak Haji dah. Mau jadi wali, jangan Pak Haji. Itu tadi mau jadi wali, dibicarakannya jalan ke arah situ mudah, mengikuti Rasulullah dengan ikutan yang sempurna. Ya tentu rinciannya nanti lebih detail adalah mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, dan dasar daripada itu semua adalah al-ilmu. Setelah al-ilmu adalah al-amal, berilmu kemudian mengamalkan dengan ilmu tersebut serta istiqamah di dalamnya. Jadi dia wali Allah. Jibrilu yunadi, bermula Jibril, yunadi, menyeru oleh Jibril, fis sama'i, di langit, bainal malaikati, di antara para malaikat. Jibril itu pimpinan para malaikat, pimpinan secara keseluruhan, pimpinan utamanya para malaikat yaitu Jibril. Menyeru
menyeru oleh Jibril fis sama'i di langit bainal malaikati di antara para malaikat anna fulanan sesungguhnya si fulan ahabbahu telah mencintai akan ia si fulan Allahu oleh Allah fa ahibbuhu maka cintailah oleh kalian hu akan fulan kata Jibril kepada para malaikat. Misalkan kata Jibril kalangan para malaikat, wahai para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai Ilham. Waduh, Ilham jadi wali dah. Lalu kata Jibril apa? Oleh karena itu maka kalian wahai para malaikat hendaklah mencintai Ilham. Tuh fahibbuhu. Jadi diserukan nama seseorang oleh Jibril di kalangan para malaikat. Kalau orang tersebut dicintai oleh Allah, Jibril menyuruh para malaikat untuk mencintai orang tersebut. Qala al-Imam al-Harari telah berkata oleh Imam al-Harari radhiyallahu anhu qala nabiyullah telah berkata oleh Nabi Allah Isa alaihi salamu man ta'allama. Nah ini perkataan Nabi Isa. Man ta'allama siapa orang yang belajar wa 'allama dan mengajarkan. Ta'allam wa 'allam. Belajar untuk dirinya sendiri, kemudian dia menyebarkannya, menyampaikannya kepada orang lain, wa 'amila dan beramal oleh dia. Biha bima ta'allama dengan apa? Ta'allama yang telah ia pelajari. Maka ini dia nih jalannya, yaitu al-ilmu wal amalu, berilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Fadzalika maka demikian itu orang man yud'a diseru terhadap dirinya aziman sebagai orang yang agung atau mulia fi malakutis samawati di kerajaan langit. Apa artinya yud'a aziman ay yusna alaihi, artinya dipuji atas itu orang. Bainal malaikati di antara para malaikat bisana'il hasani dengan pujian yang sangat baik. Maka bisa jadi di bumi ini orangnya tidak dikenal, tapi di langit adalah orang yang sangat viral. Begitu. Kalau di zaman dahulu macam Uwais Al-Qarani dari kalangan tabi'in, tidak dikenal orangnya, tidak dikenal. Padahal oleh Rasulullah disabdakan ada orang namanya Uwais. Jadi ini termasuk daripada mukjizatnya Rasulullah, di mana Rasulullah dalam banyak hadis, bahkan bukan dalam satu masalah saja, dalam banyak perkara sering mengkabarkan perkara-perkara al-ghaibiyat, perkara-perkara yang ghaib atau beberapa perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Dan itu salah satu di antara sekian banyak mukjizatnya Rasulullah. Nah, terkait Uwais ini kata Rasulullah, ada orang dari orang terbaik di kalangan tabi'in. Tabi'in itu adalah murid-murid para sahabat, generasi kedua. Mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah, mereka berjumpanya dengan para sahabat, belajar kepada para sahabat.
Kata Rasulullah dalam hadisnya, inna khiyarat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais. Terbaik orang di kalangan tabi'in adalah orang bernama Uwais. Para sahabat banyak yang pengen ketemu, tapi nggak bisa-bisa. Di mana orangnya? Adanya di Yaman, tapi nggak tahu orangnya bagaimana. Gak ada yang tahu. Umar ibn al-Khattab apabila kedatangan orang-orang dari Yaman, mesti tanya, apakah di antara kalian ada orang namanya Uwais? Nggak ada. Ada yang kenal nggak orang namanya Uwais? Nggak ada. Nggak ada yang kenal juga. Tuh Uwais ini nggak dikenal. Di bumi ini nggak dikenal, tapi di langit viral betul namanya. Namanya viral di langit, sangat dikenal oleh para malaikat. Yud'a aziman wa yuhibbunahu. Kembali lagi kepada perkataan Nabi Isa bahwa orang yang dia belajar ilmu agama lalu mengamalkan ilmu tersebut, ini orang dimuliakan, diagungkan di kalangan para malaikat, namanya disebut dan dipuji-puji oleh mereka. Yuhibbunahu, dan mereka para malaikat mencintainya, mencintai akan orang tersebut. Hadhil mahabbatal azimata, akan ini kecintaan yang agung. Jadi betul-betul mereka mencintai orang tersebut. At-tayyibuna, orang-orang baik, fil ardi, di bumi, qillatun, itu sedikit. Masya Allah, sedikit. Orang-orang baik itu sedikit, banyaknya penjahat. Banyaknya para penjahat. Orang yang mukmin dan yang kafir di bumi ini lebih banyak orang kafir. Orang mukmin tidak sampai separuhnya, enggak. Lebih banyak orang kafir. Lalu daripada orang mukmin yang sedikit tersebut, yang saleh dan bertakwa lebih sedikit lagi. Sedikit. Orang-orang mukmin kebanyakan orang-orang pelaku maksiat, atau bahkan juga tidak sedikit dari mereka adalah fusaq, ahlul kabair, orang-orang fasik, para pelaku dosa-dosa besar. Dan apalagi hidup di akhir zaman seperti zaman kita sekarang ini. Indama ya'murullahu, ketika memerintah oleh Allah Jibril akan Jibril, ayyunadiya, untuk menyeru oleh Jibril, fis samai, di langit, bainal malaikati, di antara para malaikat, anna fulan, dan sesungguhnya fulan, ahabbahullahu, telah mencintai akan dia fulan, Allahu, oleh Allah, fa ahibbuhu, maka cintailah oleh kalian hu, akan fulan. Yaqulu Jibril, berkata oleh Jibril, rahmatullahi alaih, rahmat Allah atas si fulan. Tuh disebut begitu oleh Jibril sampai. Wa hamalatul arsy yaquluna, dan para malaikat penyangga atau pemundak arsy. Ini termasuk para malaikat terkemuka, termasuk daripada kepala-kepala para malaikat, ru'asaul malaikah. Adapun yang mutlak, pemimpin secara keseluruhan, Jibril. Nah, selain itu ada para malaikat yang apa? Yang para pemukanya, yaitu Mikail, Israfil, dan Azrail. Ini yang empat dari Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Ini yang empat ini, kalau bahasa kita mah apa? Para pemimpinnya. Nah, termasuk hamalatul arsy, para malaikat pemundak arsy. Jadi ada arsy di atas langit ketujuh, ada tiangnya empat. Nah, tiangnya itu dipundak oleh malaikat. Ada empat malaikat
Semuanya disebut dengan hamalatul arsy. Nanti hari kiamat arsy dipundak oleh 8 malaikat. Dalam Quran disebutkan demikian. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Sekarang ya sebelum kiamat dipundak oleh 4 malaikat. Nah, para malaikat pemundak arsy tersebut yang kuluna berkata oleh mereka, rahmatullahi alaih, rahmat Allah atas si fulan. Jibrilu bermula Jibril yusammihi menyebutnya. Akan itu fulan bismihi dengan namanya. Disebut namanya oleh Jibril. Wahai penduduk langit. Misalkan siapa? Ilham apa Irul Irul diseru oleh Jibril di hadapan para malaikat adalah orang yang dicintai oleh Allah, maka hendaklah kalian mencintainya. Lalu kata Jibril, rahmatullahi alaih, rahmat Allah atasnya. Disebut namanya Irul, rahmat Allah atasnya. Dialah Irul, katanya begitu. Irul bin Ma'il. Itu Irul bin apa namanya? Wa kadzalika, dan demikian pula hamalatul arsy, para malaikat penyangga atau pemundak arsy itu juga menyebut namanya, mengatakan rahmatullah ala fulan atau rahmatullah alaih, disebut namanya. Nah, langit yang 7 lapis di atas kita itu 7 lapis, tapi tidak nempel. Ada jarak antar langit. Dalam satu riwayat hadis sebutkan jaraknya itu perjalanan 500 tahun. Termasuk yang dari bumi ini ke langit itu jaraknya 500 tahun. Dari langit pertama, kedua 500 tahun. Jadi kalau dengan jalan normal nggak bisa manusia sampai ke langit, nggak bakalan bisa, nggak bisa. Planet-planet itu di bawah langit, di bawah langit. Jadi kalau betul bahwa manusia telah mencapai planet Mars, itu jauh di bawah langit. Adapun langit, wah itu jaraknya sangat jauh dari bumi. Nah, langit yang 7 lapis tersebut penuh dengan para malaikat. Penuh dengan para malaikat. Tidak ada ruang yang kosong di langit yang 7 lapis tersebut, kecuali di setiap bagian daripada langit itu ada malaikat yang sedang berdiri, atau yang sedang ruku', atau yang sedang sujud dalam keadaan beribadah kepada Allah. Nah, jadi Jibril menyeru di hadapan mereka dengan menyebut nama seseorang apabila orang tersebut telah betul sebagai orang dicintai oleh Allah, sebagai wali Allah. Dan yang dimaksud dari perkataan Nabi Isa, yud'a aziman, bahwa orang tersebut apa? Namanya disebut, dipuji oleh para malaikat. Namanya viral di langit. Kira-kira kalian milih viral di bumi apa viral di langit? Hah? Viral di bumi apa viral di langit? Iya. Kalau pengen viral di bumi, main Facebook, main WhatsApp, bikin yang aneh-aneh, viral udah. Masya Allah. Lanjut. Khiyarun nasi fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Khiyarun nasi, terbaik, bermula terbaiknya manusia fil jahiliyati, di masa jahiliyah. Ini sabda Rasulullah, nanti akan disebutkan, ada hadis menyebutkan itu.
Khiyaruhum adalah terbaik mereka fil Islam, dalam Islam. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, hadisu, bermula hadis, khiyarun nasi, terbaiknya manusia fil jahiliyati, di masa jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, itu terbaik mereka dalam Islam. Idza faqihu, apabila berilmu oleh mereka, artinya faham urusan agama. Di masa jahiliyah mereka orang-orang terkemuka, kemudian mereka masuk Islam dan faham ajaran agama Islam, maka mereka juga ada sebagai orang-orang terkemuka. Di masa jahiliyah orang-orang terkemuka masuk Islam, kalau mereka faham ilmu agama, mereka adalah juga merupakan orang-orang pilihan, orang-orang terbaik. Alladzina yakununa, orang-orang yakununa yang adalah mereka fil jahiliyah, di masa jahiliyah, artinya sebelum mereka masuk Islam, menerima dakwahnya Rasulullah. Khiyarun nas, sebagai orang-orang terbaik, ma'a kufrihim, bersama kekufuran mereka. Yut'imun, padahal mereka orang-orang kafir. Sebelum mereka masuk Islam, dalam kekufuran mereka adalah orang-orang baik. Ada nggak orang kafir yang baik? Ada, disebutkan yut'imun, memberi makan oleh mereka al-yatim, terhadap anak yatim, wa yaqsunal 'ariyah, dan memberi pakaian terhadap orang-orang yang telanjang. Yang dimaksud tidak memiliki pakaian. Wa yuqrunad dhaifa, dan menjamu akan para tamu. Wa yugisunal malhufa, dan menolong orang-orang yang kesusahan. Haula'i, mereka itu, idza aslamu, apabila masuk Islam oleh mereka, yakununa, maka adalah mereka khiyaran nasi, itu terbaik manusia setelah masuk Islam. Ai, artinya apa? Yazdaduna minal amali salihi, bertambah oleh mereka daripada amal saleh. Masuk Islam dan faham ilmu atau ajaran-ajaran di dalamnya, maka apa? Amal soleh mereka setelah Islam, yang bawaan dari sebelumnya kafir, lalu mereka masuk Islam dan mereka apa? Tetap dalam kebaikan tersebut, maka amal soleh setelah Islamnya itu menjadikan mereka sebagai orang-orang pilihan. Ya, adapun amal saleh atau kebaikan yang dikerjakan dalam kekufuran tentu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat, karena syarat amal saleh itu supaya diterima adalah adanya iman. Adanya iman. Dalam Al-Quran firman Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Orang-orang kafir yang baik-baik di dunia ini, ada nggak orang kafir yang baik? Banyak. Ya ada lah gitu. Ada. Yang penjahat banyak. Yang penjahat banyak. Yang berbuat baik seperti nolongin orang, misalkan begitu. Lagi kebanjiran, dia nolongin, ngirim nasi bungkus, ngirim perahu karet, misalkan gitu. Dalam kekufuran mereka. Atau orang-orang kesusahan dibantu oleh dia, misalkan. Itu tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Fakanat haba'an mansura, seperti haba. Haba itu apa? Asgharu hajmin mimma tarahul uyun, yaitu benda terkecil yang bisa dilihat oleh mata.
Matahari masuk ke dalam rumah sinarnya, lalu di dalam sinar itu berterbangan debu-debu, itu namanya haba. Namanya apa tuh? Haba, benda terkecil yang bisa dilihat oleh mata telanjang, bisa dilihat. Nah, dalam Al-Quran diungkapkan seperti itu, haba mansura. Jadi debu-debu yang berterbangan. Itu amal soleh mereka kagak dianggap sama sekali. Kagak dianggap sama sekali. Karena syarat terimanya amal soleh adalah al-iman. Nah begitu. Syarat diterimanya amal soleh adalah iman. Lanjut. Idza fasada ahlus syami fala khaira fikum. Idza fasada, apabila telah rusak ahlus syami, oleh penduduk Syam. Penduduk Syam itu yaitu Syria dan sekitarnya. Syam itu apa? Syria sekarang, negara Syria dan sekitarnya, yaitu Palestina, Lebanon, Yordania. Nah itu namanya disebut apa? Syam. Idza fasada, apabila telah rusak ahlu Syam oleh penduduk Syam, fala khaira fikum, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Ini ada penjelasan. Ini hadis, sebenarnya ini hadis Rasulullah, sabda Rasulullah. Ada penjelasannya terkait hadis ini. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasada, apabila telah rusak ahlus Syami oleh penduduk Syam, fala khaira fikum, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Rawahul Hafiz Ibn Hibban, telah diriwayatkannya oleh Ibnu Al-Hafiz Ibn Hibban. Asy-Syamu, bermula Syam. Ini wilayah Syam. Awaluhu, awalnya, min Arisi Misra, dari Aris Misr. Jadi Arish Misr. Wa akhiruhu, wilayah Misr, Arish. Wa akhiruhu, dan akhirnya Syam, Balisu, itu Balis, nama wilayah. Balisu hadhihi, wilayah Balis ini, ba'da Halab, setelah Halab, ila jihatil Iraqi, ke arah Irak. Halab itu ya di Syria. Halab atau disebut Aleppo. Aleppo itu Halab di Syria. Ke arah Irak, kalau di peta itu ke arah atas. Ke arah atas. Nah, di sekitar atas itu menuju wilayah Irak ada perbatasan. Di sekitar itu perbatasan itulah yang disebut dengan Balis. Gitu. Itu perbatasan apa? Daratan Syam. Ke bawahnya Syam. Hadza kulluhu Syamun, ini seluruhnya Syam. Seluruhnya itu wilayah tersebut. Ya termasuk kalau sekarang itu wilayahnya 4 negara itu tadi. Syria, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Makna hadisi, makna hadis, idza shara fasadun, apabila telah terjadi kerusakan, fisyami, di daratan Syam, qallal khairu, maka telah sedikit al khairu, oleh kebaikan, fi kullil biladil islamiyati, di seluruh negeri Islam. Ini semacam pusatnya. Jadi kalau daratan Syam ini penduduk di dalamnya udah rusak. Yang dimaksud rusak di sini banyak melakukan kemaksiatan, tidak peduli terhadap ajaran-ajaran agama, tidak peduli terhadap ilmu agama, banyak kelompok-kelompok sesat. Maka negara-negara
yang berpenduduk orang-orang Islam di dalamnya di luar Syam itu jauh menjadi apa? Lebih rusak lagi. Atau kebaikan yang ada di kalangan umat Islam baik yang ada di Syamnya itu sendiri atau di luar Syam menjadi sangat sedikit. Qallal khairu, ini disebutkan qalla telah sedikit, al khairu kebaikan. Maka termasuk di Indonesia ini ya sebenarnya gampang aja ininya pengukurnya gitu, ukurnya. Coba bandingkan zaman sekarang dengan misalkan walaupun tanpa harus dibandingkan ke daratan Syam yang ada di Timur Tengah. Kita sendiri kan bisa ngukur. Bandingkan antara kehidupan sekarang dengan sekitar 50 tahun ke belakang aja dah. Jauh beda. Jauh beda. Kalian belum lahir. Kalian rombongan apa namanya anak-anak milenial. Lahir kalian sudah ada HP. Kalau saya ngalamin nggak ada HP. Jangankan HP, ngalamin nggak ada listrik. Di kampung nggak ada listrik. Ke masjid pakai apaan? Wah ini kan pakai bambu dikasih minyak di atasnya. Oh, di Garut apa Bang? Coleng. Di zaman itu orang kagak ada perempuan keluar rumah pakai celana pendek, kagak ada. Perempuan ada nggak? Nggak ada. Coba zaman sekarang, jangankan di kota, di kampung sama udah. Kampung-kampung sama bentuknya. Sama bentuknya sekarang. Ono di kubu aja, di kubu yang jauh dari mana kira-kira itu kubu itu kan kayak ujung dunia itu kubu. Ya. Waduh, di sana udah pada pakai celana pendek kamu. Oh no, pasar apa? Pasar Sungai Pinang. Banyak gak kamu? Ah, Sungai Pinang nggak? Pasar apaan? Simpang Pelita. Simpang Pelita. Sekarang mau ke kampung-kampung perempuan pakai celana pendek. Wah. Masya Allah. Dan apalagi kalau merujuk kepada hadis Rasulullah ini, di mana penduduk Syam apabila telah rusak keadaan mereka, maka sedikitlah kebaikan di kalangan umat Islam secara keseluruhan. Kullil biladil islamiyah, disebutkan situ. Fi kullil biladil islamiyah. Masya Allah. Bentar lagi kiamat. Wal yauma, dan hari ini kasural fasadu, telah banyak kerusakan fi barri Syam, di seluruh daratan Syam. Masya Allah. Padahal di daratan Syam itu dalam beberapa riwayat hadis lain itu banyak para walinya. Para wali Allah itu banyak di daratan Syam. Di Syria itu banyak para wali Allah. Tapi yang muncul dan terlihat ke permukaan atau yang nyata terlihat kebanyakan justru orang-orang fasik. Walaupun tentu para wali Allah masih ada di sana, karena para wali Allah itu setiap zamannya ada. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.